Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai manga one shot Minato Namikaze yang baru saja rilis, dimana ada kemungkinan manga Minato ini akan berlanjut ke chapter selanjutnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Manga one shot Minato akhirnya rilis nih guys, dimana isinya menceritakan mengenai bagaimana cara Minato bisa menciptakan jutsu Rasengan yang akhirnya digunakan turun-temurun sampai ke cucunya. Ya, walaupun inti dari manga one shot Minato ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara Minato menciptakan sebuah Rasengan, namun isinya menurut kami lebih kepada cerita Kushina deh, dimana Kushina yang menjadi karakter kedua di manga Minato ini malah mendapatkan peran yang lebih banyak ketimbang Minato sendiri yang ialah tokoh utamanya. Walaupun manga Minato ini sangatlah seru, namun manga ini hanya akan ada satu chapter ini saja ya. Makanya nama manganya adalah manga one shot Minato Naruto Gaiden Angin Puyuh di Pusaran Air. Namun kalau melihat isi ceritanya yang masih banyak sekali menyisakan misteri soal Minato, sepertinya manga Minato ini akan dibuat lagi dalam seri lain atau bahkan meneruskan yang kemarin. Dimana misteri itu adalah, yang pertama, belum terungkapnya siapa sosok orang tua dari Minato Namikaze, dimana Minato ini memiliki keunikan fisik yang kuat layaknya klan Senju ataupun klan Uzumaki, dimana Minato mampu menggunakan jutsu klan Uzumaki yang notabene hanya bisa digunakan oleh klan Uzumaki saja karena memerlukan cakra yang sangat besar. Bahkan Kurama saja bingung dengan Minato yang bisa menggunakan jutsu Uzumaki dan memperkuatnya. Dan Kurama hanya tahu ada satu orang saja yang bukan Uzumaki seperti ini, yaitu Hashirama Senju. Jadi jelas dari sini kita sudah bisa tahu bahwa Minato memiliki tubuh yang sekuat klan Uzumaki dan Senju, yang mana itu berarti ada kemungkinan Minato berasal dari klan elit keturunan Rikudo Senin lainnya. Lalu hal yang kedua yang menjadi misteri pada Minato ini ialah tentang bagaimana cara Minato belajar jutsu Hiraishin yang ialah jutsu andalan milik Tobirama Senju, dimana di Konoha hanya Minato saja yang bisa menggunakan jutsu Hiraishin milik Hokage kedua ini. Bahkan murid Tobirama saja itu Hiruzen tidak bisa menggunakannya. Lalu yang ketiga adalah misteri bagaimana bisa Minato saat di Perang Dunia Shinobi keempat langsung bisa menggunakan cakra Kyuubi dengan sangat leluasa dan bisa mengontrolnya dengan mudah. Padahal Naruto saja perlu latihan yang sangat keras untuk bisa mengontrol cakra Kurama untuk bisa ia gunakan dengan leluasa seperti bagian tubuhnya sendiri. Namun kalau melihat pada manga Minato terbaru di mana Minato berhadapan dengan Kurama di dalam tubuh Kushina, ada kemungkinan Minato pernah mengalahkan Kyuubi dan mengambil cakranya. Makanya saat di Perang Dunia Shinobi keempat, Minato langsung bisa menggunakan cakra Kurama karena sepertinya dia dulunya pun juga pernah memiliki dan mengendalikan cakra Kurama ini. Nah, tiga hal misteri itulah yang masih sangat menjadi pertanyaan soal Minato, dimana karena hal ini bisa saja nanti manga Minato ini akan dilanjutkan penggarapannya lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas 4 fakta menarik manga Minato yang sangat booming ini, dimana akhirnya beberapa hal ini sudah terungkap nih. Check this out. Nomor 1, tim Minato. Pada bagian awal manga Minato diketahui tentang sosok 3 orang Minato yang terdiri dari laki-laki semua, dimana tim ini dipimpin oleh Jiraiya sebagai Jonin pembimbingnya. Satu rekan Minato ini sepertinya adalah sosok anggota klan Uchiha dari gaya rambutnya yang berwarna hitam dengan belah di tengah. Bahkan mukanya pun juga sangat mirip dengan seorang Uchiha Itachi. Lalu satu rekan Minato selanjutnya adalah sosok kulit hitam dengan rambut putih mirip dengan Omoe yang bernama Dekai. Jadi pada tim Minato ini tidak terdapat shinobi wanita ya. Nomor 2, Jinchuriki Sempurna Iwagakure.
Selain desa Kumogakure yang memiliki Jinchuriki sempurna seperti Niyogito dengan Nibi dan Killer Bee dengan Hachibi, ternyata Jinchuriki Iwagakure pun juga sempurna dan bisa mengendalikan bijunya loh. Ini terlihat pada manga Minato kemarin di mana Roshi Jinchuriki dari Yonbi dan Han Jinchuriki dari Gobi bisa menggunakan biju Dama dengan mode biju seperti Naruto sekarang ini. Dan kalau sudah begini, bisa dibilang semua Jinchuriki ternyata sempurna terkecuali Gaara yang tidak stabil, di mana Gaara sering mengamuk lepas kendali. Nomor 3, Minato membuat Rasengan dari biju Dama. Manga Minato ini memang dibuat bertujuan untuk menceritakan soal terciptanya Jutsu Minato yaitu Rasengan, di mana ide Minato tentang Rasengan ini tercipta saat melihat biju Dama Yonbi dan Gobi. Iya, saat Minato ke Iwagakure, dia dihadang oleh Jinchuriki Yonbi dan Gobi yang siap menembakkan biju Damanya. Melihat dua Jinchuriki bisa melakukan ini, Minato pun teringat dengan Kushina yang juga memiliki biju di dalam tubuhnya. Sesampainya di desa, Minato mulai menciptakan jutsu yang mirip biju Dama menggunakan cakranya sendiri, di mana jika Minato berhasil, dia akan mengajari Kushina dan menggunakan cakra Kyuubi pada jutsunya itu, di mana jutsu ini dan cakra Kyuubi akan digunakan oleh Minato untuk melawan Jinchuriki lain jikalau mereka menyerang Konoha dengan biju, karena saat itu adalah zaman peperangan. Walaupun jutsu ini dibuat Minato untuk Kushina, namun kita tidak tahu apakah Kushina juga adalah seorang pengguna Rasengan atau bukan sampai saat ini. Nomor 4, Segel dan Jinchuriki Kyuubi selalu Uzumaki. Walaupun ini adalah manga Minato, namun di sini ada cerita soal Kushina dan Mito yang menguak soal klan Uzumaki, di mana ternyata semua segel yang digunakan untuk menyegel Kyuubi berasal dari klan Uzumaki. Dan bukan hal itu saja nih, ternyata Jinchuriki dari Kyuubi pun juga selalu klan Uzumaki, di mana klan Uzumaki terkenal bisa menekan kekuatan dari para biju. Namun ada hal unik lagi nih pada segel Kyuubi pada Kushina, di mana segel Kushina yang bernama Seisufuin ini memiliki batasan jarak dan hanya aman di dalam lingkungan segel saja. Sehingga jika Kushina melewati batas segel ini, maka Kyuubi akan bisa mengamuk. Dan hal ini membuat Kushina tidak bisa kemana-mana dan hanya berada di sekitaran rumahnya saja. Namun sepertinya nih saat menjadi istrinya Minato, segel Kushina sudah diperbaharui lagi, sehingga ia bisa pergi kemana saja dan tidak harus berada di ruang lingkup segelnya saja. Nah, itulah pembahasan kami ini mengenai review manga Minato atau manga one shot Minato ya guys ya. Dimana ternyata di dalam manga ini sendiri banyak sekali terjadi hal-hal misterius yang terungkap nih guys, seperti bagaimana Minato menciptakan jutsu Rasengan dan bagaimana masa mudanya Minato, dimana ternyata Minato satu tim dengan seorang Uchiha nih guys. Jadi bagaimana menurut kalian nih guys tentang manga one shot Minato ini? Walaupun sebenarnya manga one shot Minato ini sangat seru ya guys ya, namun disayangkan seperti namanya, manga Minato ini hanya memiliki satu chapter saja ya guys ya, yaitu yang kemarin saja dan tidak ada kelanjutannya. Namun kalau melihat dari ceritanya, di mana banyak sekali hal-hal misteri yang selama ini dipertanyakan oleh para penonton Naruto tentang Minato tidak terjawab di sini nih guys. Seperti siapakah sebenarnya Minato ini? Siapakah orang tua Minato? Bahkan di sini pada manga ini membuat satu pertanyaan lagi nih guys, di mana Kurama mengatakan bahwa Minato bukanlah seorang Uzumaki namun bisa memperkuat jutsu Fuinjutsu Klan Uzumaki. Dan hanya ada satu orang yang pernah melakukan hal seperti ini, yaitu Hashirama Senju. Dan dari pengakuan Kurama di sini kita bisa tahu nih guys, bahwa si Minato ini bukan keturunan orang sembarangan juga guys. Jadi bisa saja Minato sebenarnya juga adalah keturunan dari Rikudo Senin. Jadi bagaimana menurut kalian nih guys? Apakah memang akan ada kelanjutan manga one shot Minato ini? Sepertinya akan ada nih. Bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar bawah ya.
Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.